Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kita hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid yang kita hormati dan muliakan, adik-adik kami yang sudah membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran, para panitia yang menyiapkan acara ini dengan luar biasa, singkatnya Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh berkah ini, izinkan Tiang mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti saat ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan kebaikan, meningkatkan amal saleh sebagai modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kehidupan di dunia ini harus dioptimalkan untuk bisa kita melakukan amal saleh, melakukan kebaikan, agar kita bisa menikmati kehidupan yang lebih baik lagi di akhirat kelak. Kita hidup di dunia, Bapak Ibu, itu tidak ada yang lama. Kehidupan manusia di dunia ini hanya sementara sifatnya. Kalau saya mengutip pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa qalilun man yajuzu dhalik. Umur kehidupan manusia hidup di dunia ini, Bapak Ibu, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih dari 70 tahun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bisa dihitung dengan jari jemari. Artinya apa? Yang bisa sampai 90 tahun, 100 tahun, 79 tahun, itu hanya beberapa orang saja. Biasanya orang kalau sudah memasuki 60 tahun, itu ya sakit, kemudian meninggal dunia. Walaupun urusan meninggal dunia ini tidak harus 60 tahun dulu. Anak kecil meninggal dunia, baru lahir juga meninggal dunia. Tetapi lumrahnya orang hidup di dunia ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkisar antara 60 sampai 70. Apalagi kalau saya sudah melihat kiri kanan ini rata-rata ini usia pensiun semua. Artinya sudah apa? Sudah masuk kategori. Harus hati-hati. Kalau pakai zona itu sudah kuning menuju merah. Benar apa tidak? Ini sudah di atas 60 semua. Artinya apa? Tinggal menunggu saja. Kalau kembali kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita yakini bahwasanya beliau manusia paling utama, penghulu para nabi dan rasul, manusia yang dipuji, yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun beliau itu meninggal di usia 60-an tahun. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun." Kami, kata Allah, tidak pernah menjadikan
manusia atau kelompok sebelum engkau wahai Nabi Muhammad yang kekal abadi sampai detik ini. Artinya apa? Semua kaum-kaum sebelum baginda Rasul itu mereka sudah diwafatkan semua. Maka Allah katakan dalam konteks Nabi Muhammad SAW, afa immitta fahumul khalidun. Kalau engkau saja wahai Nabi Muhammad meninggal dunia, apakah manusia selain engkau akan merasa kekal dalam hidup ini? Yang paling layak untuk kekal Bapak Ibu adalah baginda Nabi. Nyatanya beliau juga meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwasanya hidup kita di dunia ini Bapak Ibu hanya sementara. Hanya sebentar sekali kita hidup di dunia. Tetapi tiang ingin bertanya, Bu, walaupun kita hidup sebentar di atas dunia ini, ada yang tidak ingin bahagia? Ada yang menginginkan kesengsaraan? Pak, kita hidup sementara pun kita ingin bahagia, kita ingin bersuka cita, kita ingin bergembira. Logikanya Bapak Ibu, kalau 60 tahun kita harus bahagia, kita menginginkan kebahagiaan, apalagi kehidupan yang kekal abadi di akhirat, yang tidak lagi dibatasi oleh waktu, tidak lagi dibatasi oleh tahun. Pasti kita menginginkan kebahagiaan. Karena itu kehadiran kita di majelis yang mulia ini, hadirin Allah, adalah salah satu ikhtiar kita untuk bisa menambah amal saleh, menambah kebaikan-kebaikan kita sebagai cara kita untuk bisa meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis yang mulia ini akan bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya tiang mengucapkan terima kasih karena bisa hadir di majelis yang berbahagia ini. Sebelumnya memang tiang juga sering ke sini, tetapi khusus untuk ibu-ibu. Ya Bu ya. Jadi kalau ibu-ibu hampir sering sekali Bunda ya, Bunda Prof juga yang mengundang, ada Ibu Ustazah juga di sini, tetapi untuk jamaah laki ya, ini perdana saya hadir di sini. Yang kedua, saya harus berterima kasih kepada anak-anak yang sudah membacakan kepada kita ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 164, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لقد من الله, benar-benar Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita itu nikmat yang luar biasa. Allah telah memberikan kepada kita anugerah yang luar biasa kepada orang-orang mukmin. Apa itu? Idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim, yaitu dengan diutusnya seorang nabi, seorang rasul yang namanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menegaskan bahwa bahwasanya kehadiran baginda Nabi itu adalah anugerah besar. Bahkan tiang mengatakan, mohon maaf, tidak ada nikmat yang lebih besar kecuali hadirnya, datangnya, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kalau tidak ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus ke muka bumi ini, maka mustahil kita mengetahui Islam, mustahil kita mengenal Allah, tidak mungkin kita mengenal Al-Quran, tidak mungkin kita menjadi orang yang beriman di hadapan Allah kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kehadiran beliau adalah anugerah yang sangat besar, anugerah yang tidak ada tandingannya. Maka pantas di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa taala tegaskan, Bismillahirrahmanirrahim.
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul bi fadlillah, katakan wahai Nabi Muhammad, karena kemuliaan dari Allah dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua, maka apa yang harus kita lakukan? Fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah semua kita bersukacita, bergembira kita karena anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita yang baru menikah saja, bila mana mereka mendapatkan keturunan atau anak, kira-kira mereka senang apa bersedih? Kalau ibu-ibu, saya tidak nanya lagi bapak-bapak punya anak, tidak mungkinlah, karena sudah usianya lanjut. Kalau bapak ibu diberikan, dianugerahi oleh Allah cucu, lahir cucunya, senang apa tidak? Masya Allah, tidak perlu pakai dalil-dalil udah senang itu bapak ibu. Mana dalilnya kalau Rasul SAW itu nikmat yang harus kita bersuka cita? Nggak perlu pakai dalil-dalil. Apa dalilnya? Kita kalau memiliki keturunan, kita kalau diberikan anak, diberikan cucu, pasti kita bersuka cita, pasti kita bergembira. Bahkan ada orang yang mohon maaf, saking senangnya, begitu cucunya mau lahir Bapak Ibu, dia sudah mempersiapkan segalanya, kamar yang terbaik, desain rumah yang paling bagus, bahkan peralatan perangkat rumahnya pun sudah disiapkan untuk menerima kehadiran anak atau cucu yang baru lahir. Bahkan ada orang yang mohon maaf, bila mana merayakan ulang tahun, itu tidak segan-segan, hotel pun mereka sewa. Padahal Bapak Ibu, belum tentu anak yang kita cintai saat ini, anak yang kita bela mati saat ini, cucu yang kita sayang luar biasa saat ini, belum tentu besok dia mengingat kita, belum tentu dia besok mendoakan kita. Tetapi kita habiskan waktu, energi, pikiran untuk sekedar menjadikan dia senang, bahagia, sukses dalam kehidupan ini, padahal tidak ada jaminan. Tetapi kalau kita berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau benar-benar nanti akan mengingat kita? Apakah beliau akan benar-benar sayang kepada kita? Apakah beliau benar-benar mencintai kita? Jawabannya Bapak Ibu, tidak satupun manusia dalam kehidupan ini, siapapun dia, yang benar-benar mencintai kita sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai umatnya. Makanya di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 sampai 129, Allah menegaskan tentang bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana beliau? Min anfusikum, dari kalanganmu sendiri. Para ulama memberikan tafsiran dengan beragam penafsiran. Satu, dari kalanganmu, yaitu golongan bangsa Arab, sehingga menjadikan orang Arab itu harus benar-benar menjadi orang yang memberi contoh, memberi teladan. Kenapa? Dari kalangan mereka lah diutus seorang nabi. Anfusikum itu juga artinya apa? Dari kalanganmu sendiri, yaitu dari bangsa manusia.
Beliau bukan bangsa malaikat, bukan bangsa jin, tetapi beliau adalah sosok yang dilahirkan seperti kita. Ada orang tuanya, ada ibu, ada bapaknya, ada kakek dan lain sebagainya. Artinya sama dengan kita, tetapi beliau diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba adik-adikku, ada senandung yang berbicara yang menunjukkan tentang baginda Rasul SAW. Saya tidak akan minta dari orang-orang tua, karena kadang-kadang kalau orang tua nggak paham dia. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri cinta, Fatimah putri tercinta. Coba stop kalau gitu. Yang ini yang tua-tua nih suruh. Terus 1, 2, 3. Yau. Lagu apa doang tahu menjadi? Ayo. Dah kat menu bekeh baik. Pagah tutup balong jadi dengan toat, padahal tersuruh ingat Nabi Muhammad SAW doang dan tahun sayaran papu balon. Ulang anak, ada yang kasih contoh mereka yang sudah sepuh-sepuh ini. Abdullah ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib Abu Talib, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Talib pun menjaga, paman paling membela. Genap terus 25 memperistri Khadijah. Terus ya, lebih mending, masih mending ketimbang toa-toa ni gitu ya. Nggih, angkat dendek pakai lalu jadi dengan toa. Nggih, ngalah baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya beliau itu adalah min ampusikum, dari kalanganmu sendiri. Ada bapak, ada ibu, ada kakek, ada nenek, sama, tetapi beliau diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan. Bagaimana sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat ini kita mencoba membedah hari kelahirannya? Azizun alaihi ma'anittum. Beliau itu merasa berat sekali, merasa terbebani sekali, bila mana bapak ibu juga merasakan berat. Apa maknanya bapak ibu? Beliau justru yang merasa berat bila mana bapak ibu terbebani.
Maka beliau hadir ke dunia ini menjadikan bapak ibu itu senang, tidak terbebani, tidak terpaksa dalam semua urusan, apalagi urusan ibadah. Jadi beliau hadir di hadapan Allah sebagai jaminan atas semua umatnya, supaya umatnya itu tidak terasa berat dalam semua hal. Apa contohnya? Dalam urusan ibadah contohnya nggih. Beliau tidak menginginkan bapak ibu itu malas-malas. Beliau tidak menginginkan bapak ibu itu terasa berat dalam ibadah, sehingga beliau tampil sebagai jaminan di hadapan Allah. Ya Allah, biar saya yang menjamin semua umat-umat saya, yang penting mereka senang dalam urusan ibadah. Saya kasih contoh, bapak ibu. Dulu di awal perintah Salat yang pada mulanya diperintahkan untuk baginda Rasul dan umatnya, itu wajib dilakukan 50 kali sehari semalam. Berapa kali? 50 kali sehari semalam. Walhasil di saat beliau Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau turun dari arasnya Allah, dari Mi'rajnya, berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, apa yang menjadi oleh-olehmu dari Allah?" Beliau berkata, "Amaranillahu subhanahu wa ta'ala bi khamsina salatan." Saya diperintahkan oleh Allah untuk melakukan salat 50 kali sehari semalam. Bapak Ibu, kira-kira kalau 50 kali sehari semalam berat apa tidak? Kalau kita benar-benar diwajibkan oleh Allah melaksanakan sholat itu 50 kali sehari semalam, saya pikir itu sangatlah memberatkan sekali. Maka Nabi Musa alaihissalam, yang benar-benar beliau memiliki pengalaman yang lebih dari baginda Nabi. Kenapa? Karena beliau diutus lebih awal dari baginda Nabi. Beliau punya kaum mendahului baginda Nabi. Beliau juga punya kewajiban-kewajiban terhadap umatnya, sehingga beliau mengenal, atau paling tidak beliau punya pengalaman kalau dibandingkan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, apa kata Nabi Musa? "Ya Muhammad, irji' ila rabbika fas'alhu takhfif." Tolong wahai Nabi Muhammad, Anda kembali menghadap Tuhanmu kepada Allah, minta kepada Allah agar didiskon solat yang 50 kali. Jangan sampai umatmu melakukan 50 kali solat sehari semalam. Kenapa demikian Bapak Ibu? Nabi Musa itu memiliki pengalaman. Nabi Musa mengatakan apa? Umatmu tidak akan mampu melakukan ibadah 50 kali sehari semalam, Nabi Muhammad. Karena kalau dibandingkan dengan umatku, umat saya, kata Nabi Musa, orangnya sudah tinggi-tinggi besar, usianya panjang-panjang, pun dia tidak akan mampu melakukan sholat 50 kali sehari semalam. Apalagi umatmu wahai Nabi Muhammad, yang relatif umatmu itu kecil-kecil, usianya pendek-pendek. Ada di antara kita ceritanya yang seperti umat Nabi sebelumnya. Nabi Nuh saja bisa berdakwah 950 tahun. Ada di antara kita yang sampai usia seperti itu? Nggak ada. Umat-umat Nabi sebelumnya itu panjang-panjang usianya, orangnya juga tinggi-tinggi besar. Tetapi kalau sudah urusan ibadah, mereka tidak akan mampu melakukannya 50 kali sehari semalam. Beliau bilang apa? Apalagi umatmu wahai Nabi Muhammad yang kecil-kecil, usianya pendek-pendek, manusia pekel dah. Pekel itu artinya apa? Banyak alasan. Umat Nabi Muhammad itu kecil-kecil, pendek-pendek umurnya, dan luar biasa kalau sudah alasannya 1001 alasan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena cintanya kepada kita, karena sayangnya kepada umatnya, supaya kita semua tidak terbebani dalam urusan ibadah, beliau bolak-balik menghadap Allah. Jadi 40 dalam riwayat, jadi 30, jadi 20, sampailah terakhir itu menjadi 5. Apa kata Nabi Musa? Wahai Nabi Muhammad, terakhir kali saya minta tolong, 5 itu masih berat. Besok Anda lihat umatmu pasti banyak yang tidak bisa melakukannya. Bapak Ibu, kira-kira 5 kali kita sholat sehari semalam itu berat apa tidak? Berat. Buktinya banyak di antara kita yang 5 saja bisa lolos, atau karena kesibukan berdagang, kesibukan di kantor, tidak bisa melakukannya tepat pada waktunya. Banyak. Artinya apa? 5 pun kita masih tawar-menawar. Maka hebatnya Nabi Musa, Allah, dia benar-benar paham kondisi umat Nabi Muhammad. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata apa? Inni qad istahyaitu min rabbi. Biar sudah 5 kali sholat sehari semalam, karena saya sudah malu bolak-balik menghadap Tuhan. Bapak Ibu, kalau bukan karena beliau sayang dengan kita, kalau bukan karena beliau kasihan dengan kita, beliau tidak mungkin bolak-balik menghadap Allah meminta keringanan supaya sholat itu menjadi 5 kali sehari semalam. Ini menunjukkan kepedulian beliau. Inilah berlakunya ayat yang disebutkan tadi, azizun alaihi ma anittum. Beliau terasa berat bila mana Bapak Ibu terbebani dalam urusan hidup ini, sehingga dalam urusan solat sekalipun beliau sampai menghadap Allah berbolak-balik. Supaya apa? Bapak Ibu menjadi nyaman, Bapak Ibu bisa tenang, bisa senang melakukan ibadah. Maka tolong Bapak Ibu, Rasul katakan apa? Walaupun 5 kali sehari semalam kita sholat, nilainya sama dengan 50 kali sholat sehari semalam. Maka jangan sampai ada di antara kita yang malas sholat. Jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan kewajiban sholat 5 kali sehari semalam. Ini bukti konkret bagaimana beliau merasa berat bila mana Bapak Ibu terbebani dalam urusan ibadah. Yang kedua, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan laula an asyqa ala ummati, kalau bukan karena berat untuk dilakukan oleh umatku. Dan itu berkali-kali Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi yang sama mengulang-ulang. Laula an asyqa, kalau bukan karena berat, sudah saya suruh begini, saya perintahkan begini. Salah satu di antara ucapan beliau apa? La akhartul isya'a ila nisfil lail. Kalau bukan karena terbebani atau berat dirasa oleh umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya solat isya itu diperintahkan oleh Allah di tengah malam. Bahkan dalam riwayat dijelaskan sulusul lail, sepertiga malam waktu solat isya. Kira-kira kalau solat isya itu tengah malam, berapa banyak di antara kita yang ketinggalan sholat isya? Kenapa? Karena bedanya antara maghrib dengan isya 1 jam saja, banyak di antara kita yang ketinggalan. Apalagi kalau nanti jam 12 malam baru sholat isya, karena kita harus istirahat dulu, tidur dulu. Maka banyak di antara kita yang gabung isya dengan subuh kayaknya. Ya Bu ya? Kalau benar-benar sholat isya itu diadakan di pertengahan malam, maka banyak di antara kita yang merasa berat untuk melakukan sholat isya. Maka apa kata Rasul SAW? Supaya nyaman umatku, supaya senang hidupnya, isya itu dilakukan setelah maghrib, tidak jauh waktunya setelah kita melaksanakan sholat maghrib. Ini adalah bentuk sayangnya beliau kepada kita umatnya. Karena itu dalam urusan-urusan ibadah sampai beliau sangat peduli dengan kita. Ini kita belum berbicara tentang kepedulian sosial Bapak Ibu. Insya Allah sebentar lagi kita akan berbicara sesuai dengan tema. Kita masih berbicara tentang keteladanan dalam urusan ibadah.
Saya kasih contoh lagi Bapak Ibu, bagaimana bukti baginda Nabi begitu sayang dengan kita dalam urusan ibadah. Ada dalam hadis Bapak Ibu disebutkan khusus bagi para imam. Ini siapa imamnya di sini? Siapa yang jadi imam? Ini ada pesan khusus untuk para imam. Termasuk juga pesan kepada para khatib. Ini. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu dalam konteks kita sholat berjamaah supaya jamaahnya senang, jamaahnya rame, jamaahnya berduyun-duyun ke masjid. Beliau baginda Nabi berpesan, "Idza shallaitum bin nas falyukhaffif." Para imam, kalau engkau sholat dan melibatkan banyak orang dalam artian sholat berjamaah, tolong imam pendek-pendek sholatnya. Alasannya apa Bapak Ibu? Coba dengar alasannya. Fa inna fihimud dha'if was-saqim wal kabir. Rata-rata makmummu itu para imam, satu orangnya dhaif. Orangnya sudah lemah-lemah. Apanya yang lemah? Mohon maaf, ekonominya sudah lemah-lemah. Rata-rata sudah pensiun. Sudah pensiun apa enggak di sini nih? Ada yang masih usia 22 tahun, 23 tahun full sholat jamaah di saf pertama. Jarang kita temukan makmum itu yang usia muda di saf pertama. Paling saf-saf pertama itu rata-rata sudah pensiunan. Jadi kalau orang pensiun terlalu panjang ayatnya, kadang-kadang nggak khusyuk, ya, malas kadang-kadang ke masjid. Kenapa? Ya tadi banyak hal yang dipikirkan. Jadi pertama penyebabnya adalah makmum Anda itu rata-rata lemah. Yang kedua apa? Was-saqim. Sakim itu rata-rata penyakitan. Sudah batuk, sudah dengkulnya juga lemah, sebentar-bentar mau kencing, sebentar-bentar mau buang angin. Sehingga kalau terlalu panjang nanti kewalahan bagi mereka. Walhasil yang tadinya niat ke masjid rajin nggak jadi ke masjid. Kenapa? Wah, nanti nggak bisa mengikuti imam. Yang ketiga apa? Kata Rasul SAW, wal kabir. Rata-rata usianya sudah sepuh. Rata-rata usianya sudah sepuh Bapak Ibu. Jadi kalau terlalu panjang ayat yang dibaca, itu khawatir nanti banyak yang berjatuhan, banyak yang sakit lagi tambah sakit, kira-kira begitu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu dalam konteks solat sekalipun, supaya Bapak Ibu senang solat berjamaah, supaya kita tenang solat berjamaah, imamnya yang diingatkan, imam, kalau solat bersama makmum simpel-simpel solatnya, tetapi kalau Anda solat sendirian, falyutil masya'a, silahkan panjang-panjang sekalipun, tidak akan ada orang yang bermasalah. Lihat, karena beliau sayang kepada kita sampai berpesan kepada imam. Hal yang sama Bapak Ibu, beliau juga berpesan karena beliau ingin kita senang bahagia dalam beribadah. Jangan sampai kita terpaksa, jangan sampai kita terbebani. Sampai-sampai sholat Jumat Bapak Ibu, sholat Jumat, apa kata beliau? Tanda imam dan khotibnya berilmu bila mana khutbahnya pendek-pendek, tetapi sholatnya agak panjang sedikit. Panjang sedikit, bukan panjang sekali. Kalau bukan karena beliau sayang sama kita, tidak mungkin beliau perhatian sampai dalam urusan sholat sekalipun. Bapak Ibu, karena itu khutbah itu tidak boleh panjang-panjang. Kenapa demikian? Karena ingat, sholat Jumat itu dilakukan di siang hari Bapak Ibu. Waktu yang paling nikmat untuk tidur itu adalah hari Jumat, di saat khatib naik mimbar, apalagi khatibnya agak panjang sedikit, itulah waktu yang paling nikmat. Ya.
Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Tanda khotib itu berilmu kalau khotibnya itu mungkin khutbahnya 7 sampai 10 menit selesai. Itu paling ideal. Makanya ibu-ibu kalau ada punya keluarga, terutama tetangga atau handetolan kerabat yang konon katanya dia bermasalah tidurnya nggak bisa sama sekali, coba bawa di hari Jumat, suruh dia duduk di saat khotib, insya Allah pasti dia tidur, insya Allah ya. Jadi walaupun sudah diponis sulit tidur, paling pas untuk tidur itu adalah saat khutbah Jumat. Maka supaya jamaahnya tidak tidur semua, khotibnya yang dipesan oleh baginda Nabi, tolong khotib jangan panjang-panjang supaya makmumnya senang bersuka cita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah makna azizun alaihi ma anittum. Beliau merasa berat bila mana Bapak Ibu merasa berat dalam ibadah ini. Makanya hampir dalam semua ibadah Bapak Ibu pernah mendengar beliau tidak mau memberatkan umatnya yang tidak mampu, sehingga beliau pernah berkorban dengan 2 kambing besar, 2 kambing yang paling gemuk, paling besar. Beliau katakan apa? Allahumma taqabbal hadha minni wa ahli. Ya Allah, terimalah korban ini dari saya dan keluarga saya. Dan yang kedua, terimalah korban ini untuk semua umat saya. Apa artinya? Beliau menjamin bagi mereka-mereka yang tidak mampu berkorban setiap tahunnya, Rasul sudah menjamin, sudah dikorbankan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa tujuannya? Supaya kita tidak terbebani, supaya kita tidak merasa berat dalam urusan ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal-hal yang lain. Kalau tadi tiang sampaikan contoh dalam urusan ibadah, dalam urusan sosial kemasyarakatan, beliau itu adalah manusia yang paling peduli. Ini sesuai dengan tema kita, meneladani beliau dalam kepedulian. Tidak ada manusia dalam kehidupan ini yang paling peduli kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin memberikan gambaran Bapak Ibu. Saat beliau dilahirkan, menjadi kebiasaan orang Arab dulu Bapak Ibu, setiap ada bayi yang lahir, dia akan dicarikan orang tua asuh atau ibu atau seorang perempuan yang akan merawat, membesarkan, termasuk memberikan air ASI-nya kepada anak itu. Ini tradisi. Ya, kalau kita kan tidak ada tradisi seperti itu, tetapi dalam Arab itu ada tradisinya. Makanya ada yang kita kenal dengan saudara susuan. Kapan orang itu masuk kategori saudara dalam susuan? Ibu-ibu ingat, kalau ada tetangga atau teman atau siapa dulu yang nitip, Bu, tolong titip bayinya Bu ya. Kemudian ibu yang memberikan ASI-nya. Syaratnya baru menjadi saudara susuan kalau anak ini meminum air ASI sampai kenyang 5 kali. Jadi 5 kali itu bisa 5 hari, bisa sebulan, hari ini, kemudian nanti ada jedanya 3 hari, 4 hari dan lain sebagainya. Tetapi syaratnya harus kenyang. Ya, kenyang itu kan tidak bisa ditandai dengan seperti kita. Kalau kita minum susu itu kalau sudah kentrap ya, nah itu tanda. Ya, besuh ganti dikit ya. Tapi kalau anak kecil ya setelah mimik dia tertidur berarti dia sudah kenyang. Syaratnya dia mimik itu 5 kali sampai kenyang. Bisa saja sekali dalam satu waktu 5 kali ya, sekali kenyang, lagi 5 kali, itu juga sama. Maka bila mana ada bayi yang sama dengan anak kita waktu minum susunya, maka orang ini masuk kategori saudara susuan. Nah dulu orang Arab Bapak Ibu kenapa harus mencarikan ibu? Ingat Bapak Ibu, ibu yang akan memelihara atau menjaga anak itu bukan sembarang ibu. Bukan sembarang ibu. Tetapi ibu yang sudah dikenal akhlaknya baik, kepintarannya oke, dikenal sebagai orang pemberani dan lain sebagainya. Itu syaratnya.
sehingga anak yang dijaga, yang diasuh itu akan bisa mendapatkan nilai-nilai kebaikan tadi dari ibu. Bahasanya menjadi bahasa yang baik. Kenapa? Karena rata-rata ibu-ibu itu ada di pedalaman, Bapak Ibu, yang masih menjaga tradisi, masih menjaga nilai-nilai budaya, berani, bahasanya bagus, adabnya bagus, sehingga nanti anak yang diasuh itu akan menjadi anak yang baik. Itulah tujuannya, Bapak Ibu. Begitu dibawa baginda Nabi SAW kecil kepada tempat penitipan, jadi ada khusus tempatnya. Taruhlah misalnya di pojok sana tempat penitipan bayi. Setiap bayi yang dibawa oleh orang tuanya langsung diambil oleh ibu-ibu yang menjual jasa tadi. Kecuali yang tidak diambil dari anak kecil ini adalah yang membawa Nabi kecil, yaitu Muhammad SAW. Tidak ada yang mau mengambilnya. Begitu ditanya oleh ibu-ibu, ini siapa punya anak? Oh, si Fulan, diambil. Ini siapa? Si Fulan, diambil. Giliran baginda Nabi ditanya, ini siapa yang punya? Oh, ini orang tuanya almarhum Abdullah. Nggak ada yang mau mengambilnya. Tidak ada yang tertarik untuk mengasuhnya. Kenapa? Karena dalam pandangan mereka, kalau kita mengasuh anak yatim, siapa yang membiayai kita? Siapa yang menggaji kita? Siapa yang menjamin masa depan kami? Walhasil tidak ada satupun orang yang mau memelihara baginda Nabi kecuali seorang perempuan yang namanya Halimah As-Sa'diyah, dan beliaulah yang bersaksi, setelah saya menjaga yang namanya Muhammad kecil, rezeki saya berlimpah ruah. Kambing-kambing saya yang tadinya tidak bisa mengeluarkan air susu karena tidak ada makanan, sekarang ini menjadi gemuk-gemuk dan sehat-sehat. Unta saya menjadi, pokoknya persaksian yang luar biasa. Apa yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, ternyata tradisi atau pola hidup orang dahulu di masa jahiliyah yang selalu melihat latar belakang orang kalau dia ingin berteman, bersahabat, membangun relasi, itu juga hadir di tengah-tengah kita saat ini. Saat ini Bapak Ibu, mohon maaf, kalau kita masih punya kekayaan, insya Allah banyak yang mengaku jadi keluarga. Kalau kita masih punya kekayaan yang banyak, banyak yang mengaku sahabat, banyak yang mengaku teman. Apalagi kalau Bapak Ibu masih punya jabatan, semua jadi keluarga, semua jadi saudara. Ditanya, itu siapa? Kenal nggak? Oh, itu satu keluarga itu. Pokoknya kakek saya sama dia itu satu itu. Pokoknya ada alasan, 1000 alasan. Untuk apa? Menyatakan bahwasanya orang itu bagian daripada dia, bagian dari keluarga. Kenapa? Karena dia masih kaya, karena dia masih punya jabatan. Kira-kira Bapak Ibu, kalau orang yang tidak kaya, nggak punya jabatan, orang miskin, banyak teman apa tidak? Banyak sahabat apa tidak? Banyak yang mengaku keluarga apa tidak? Lihat, hati-hati Bapak Ibu. Konon seorang sosiolog kontemporer namanya Peterim Sorokin, beliau justru mengatakan manusia saat ini terjebak kepada satu konsep kehidupan yang disebut dengan kehidupan indrawi semata. Apa artinya? Saya akan senang dengan Anda, saya akan bersahabat dengan Anda bila mana saya juga mendapatkan sesuatu dari Anda. Sehingga kalau orang kaya, kalau orang punya jabatan, berlomba-lomba, berbondong-bondong kita mengakuinya sebagai teman. Coba saudara-saudara saya yang sudah pensiun, pernah ada yang jadi pejabat dulu enggak? Waktu itu apakah jadi camat, apakah jadi kadis, apakah jadi apa? Masya Allah, setiap hari mungkin di depan pintu itu banyak yang menunggu, ya kan? Lamun tua pensiun araan masih nganti. Angka kemarin, mohon maaf, tiang bercanda sama Bupati Lombok Barat. Kebetulan kemarin samaan acara di Lombok Barat, ada pernikahan, kemudian di IC juga ada pernikahan. Kami canda-canda ringan, mohon maaf. Tuh lihat Basen,
beberapa pejabat niki sami jamaah. Pejabat-pejabat provinsi, kota, itu nggak ada satupun yang tegur. Giliran saya yang datang, mohon maaf, bukan nyombong Bapak Ibu, dari awal sudah nggak ada yang ngantri orang kalau mau salaman sama pengantin. Yuk, satu jalur khusus, set langsung. Yuk, pejabat-pejabat kok ngantri semua. Ternyata dulu dia menjadi pejabat, sekarang nggak jadi pejabat. Sehingga mohon maaf, ada mantan sekda Bapak Ibu, kalau dia pergi roah, sandalnya hilang, nggak ada yang cariin. Kalau tuan guru hilang sandalnya, ribut semua. Saya bilang, oh ternyata kalau mau mendapatkan penghargaan, sudah cukup jadi tuan guru sajalah, jadi ustadz saja, jangan jadi pejabat. Kira-kira begitu. Kenapa? Kalau jadi pejabat hanya sebatas waktu jabatannya saja. Ya. Walhasil apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Di saat orang sudah nggak punya jabatan apa-apa, orang itu sama sekali tidak dihargai. Bukan salahnya pejabat, tetapi cara pandang kita. Kita sebagai warga, cara kita memahami persaudaraan, persahabatan, itu adalah cara-cara jahiliyah dulu. Makanya Ibu Bapak, mohon maaf, saya ada teman cerita. Mas, dia bilang, saya dulu pernah jadi anggota dewan satu periode. Waktu maulid Bapak Ibu, setiap hari itu undangannya sampai 10 sehari. Saya bilang, saya nggak akan mampu, lihat jadwal saya, karena saya masih punya jabatan sebagai anggota dewan. Dia bilang apa? Terserah pelungguh, kapan waktunya, kapan senggangnya, kapan dapatnya. Mau pagi boleh, siang boleh, malam boleh, sore boleh. Terus bilang apa beliau? Setelah itu saya tidak jadi anggota dewan, saya tidak dipilih jadi anggota dewan. Sekek-sekek undangan mulut dinarak mau. Bapak Ibu, hal yang sama dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau anak yatim, maka tidak satupun orang senang, tidak ada orang yang bergembira untuk mengasuh beliau kecuali satu tadi orang, yaitu Ibu Halimah As-Sa'diyah. Maka pantas kiranya hormat Allah, orang yang paling peduli dalam kehidupan ini, orang yang sangat mencintai orang-orang yang tidak punya, termasuk anak yatim, adalah sosok baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai beliau katakan dalam hadisnya, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang-orang yang cinta kepada anak yatim, yang sayang kepada anak yatim, jaminannya adalah surga. Jarak surga saya dengan dia adalah laksana jari telunjuk dengan jari tengah. Kapan? Kalau kita sayang sama anak yatim, sayang dengan fakir miskin. Bahkan ada dalam hadis Bapak Ibu, jangan-jangan belum pernah didengar di sini. Saya ingin sampaikan di sini salah satu hadis Rasul SAW. Orang yang peduli itu nilainya seperti orang yang berperang di jalan Allah. Peduli kepada siapa kata Rasul Bapak Ibu, ibu-ibu yang harus dengarkan ini. As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang-orang yang baik, orang-orang yang peduli kepada para janda dan orang-orang miskin, itu pahalanya sama dengan berperang di jalan Allah. Gimana Bapak-bapak? Baru dengar ya? Baru dengar. Ternyata kita berbuat baik kepada para janda itu pahalanya besar, ibu-ibu. Bu, kira-kira ibu-ibu berikan kesempatan kepada bapaknya untuk baik kepada para janda? Nah, ini sudah pertanda ini. Jadi kita sulit untuk mengamalkan ini Bapak Ibu. Padahal yang dimaksud Bu, janda yang sudah tidak ada giginya, janda yang sudah tidak ada tenaganya lagi, yang tidak ada akses untuk mencari uang, mencari rezeki, karena dia tidak mampu mencari lagi. Bu, kira-kira kalau janda seperti itu kasih ya? Oh iya, silahkan bapak-bapak.
Masih ada peluang, kata ibu-ibu, asal jandanya janda yang benar-benar sudah kesusahan. Jadi subhanallah, inilah cara Islam dan inilah teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah sosok yang sangat peduli dalam kehidupan ini, termasuk kepada anak yatim dan fakir miskin. Karena itu maulid kita saat ini Bapak Ibu, tujuannya adalah bagaimana menjadikan beliau teladan dalam semua sisi kehidupan, termasuk dalam ibadah yang Tiang sampaikan tadi, juga dalam hal yang kaitannya dengan sosial kemasyarakatan. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini Bapak Ibu, kita menjadikan beliau sebagai teladan. Beliau adalah contoh dalam kehidupan kita, sampai beliau memberikan jaminan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan contoh-contoh dari saya, apapun contoh yang dari baginda Nabi, kalau toh kita tidak mampu melakukan yang berat-berat, yang besar-besar, lakukan yang kecil-kecil saja. Kira-kira kalau tahajud berat apa tidak? Berat. Sholat sunat rawatib secara kontinu berat apa tidak? Berat. Puasa sunnah berat. Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa tahajud, tidak bisa sholat sunat rawatib secara konsisten, tidak bisa puasa sunnah, maka jangan berkecil hati, kata beliau. Walaupun hal-hal yang kecil, kalau itu sunnahku, maka kita juga akan tetap mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya Bapak Ibu? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Jangan pernah meremehkan perbuatan sunnah walaupun itu kecil, walaupun simpel. Apa contohnya, kata beliau? Walaupun Anda hanya bisa tersenyum sekalipun, maka senyumlah Anda, senyumlah kita. Kenapa? Dengan senyum itu pun kita akan diantar menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ada yang tidak bisa senyum? Banyak. Apalagi sekarang ini sudah tanggal berapa ini? Hah? Ini gaji pensiun sudah habis ini. Udah kelihatan nyebong aja kan. Ada ibu-ibu yang mohon maaf, kalau hanya dikasih sedikit itu baru tidak ada kelihatan bahagia. Giliran dikasih banyak baru dia senang luar biasa. Sampai-sampai belum waktunya ngopi, suaminya nanya, kapan ngopinya Bapak? Silakan. Bahkan berkali-kali dibuatkan kopi. Kenapa? Karena banyak pemberiannya tadi. Tetapi giliran sedikit mulai bocong, nyebeng, kelihatan marah, tidak bersuka cita. Hati-hati Bapak Ibu. Senyum itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sila dalam kehidupan kita ini, saya pikir kalau tahajud masih berat, puasa sunnah masih berat, mudah-mudahan di mukim kita ini, di komplek kita ini, semua kita akan selalu bersenyum, selalu menunjukkan senyum, selalu akan memperlihatkan sukacita dalam kehidupan ini. Tiang selalu katakan Bapak Ibu, kalau semua kita bisa senyum, saya pikir apa yang terjadi kemarin, pembakaran kantor dewan ini dan lain sebagainya, tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena kalau kita semua bisa tersenyum, maka insya Allah kalau Bapak Ibu bisa senyum terus. Saya tidak menyombongkan diri Bapak Ibu. Setiap kali saya ketemu sama siapapun saya senyum. Sampai-sampai tidak ada orang, tembok pun saya senyumin. Kenapa? Saya berpikir simpel Bapak Ibu. Ini terakhir nih, catat, ini terakhir. Tiang berpikir besok di hari kiamat, ini bayangan tiang, ini bukan hadis, nggak ada dalilnya, nggak ada Al-Quran, tidak ada hadisnya. Bayangan tiang besok di hari kiamat di padang mahsyar, saat semua orang mencari perlindungan, bantuan di hadapan para nabi. Semua nabi angkat tangan. Kita ke Adam, Adam angkat tangan. Nabi Nuh juga demikian. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Jawabannya sama. Saya sendiri belum tahu nasibnya. Bapak Ibu, orang-orang berlomba berlari kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau sedang sujud, nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah, ya Jibril, idhab ila Muhammad, pergi kamu cari Nabi Muhammad, tanyakan kenapa dia menangis.
Bapak Ibu, saat begitu mencekam kondisinya di padang mahsyar, orang begitu panik semuanya, beliau bukannya memikirkan anak, bukannya memikirkan saudara, bukan memikirkan istri, bukan memikirkan sahabat, tetapi yang beliau pikirkan adalah ummati, ummati, umat saya. Umat saya yang saya pikirkan, yang saya tangisi. Saya tidak menangisi istri saya, tidak menangisi anak saya, tetapi yang saya pikirkan adalah bagaimana nasib umat saya. Bapak Ibu, ceritanya ini saya datang kepada baginda Nabi. Begitu saya datang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Siapa anda? Zainuri. Zainuri, anda dulu tidak rajin tahajud, tidak rajin sholat sunat rawatib, tidak rajin baca Quran. Saya belum mendapatkan alasan untuk memberikan kamu bantuan kecuali satu, untung saja dulu kamu suka senyum, kata beliau. Walhasil apa? Tahajud sulit, puasa sunnah. Nih, saya kasih bantuan. Kenapa? Anda itu selalu senyum. Yang saya pikirkan, Bapak Ibu, siapa? Orang yang tahajudnya jarang, puasa sunnahnya jarang, sedekahnya sulit, baca Quran tidak pernah, nggak mau senyum. Bilangan yang mau syafaat. Dari mana dia akan memperoleh bantuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Bapak Ibu, mari kita hadirkan senyum yang menunjukkan rasa sukacita, rasa gembira dan rasa senang kita dalam kehidupan ini. Saya pikir demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mengakhiri kajian ini mari kita ikhlaskan niat, mengkhusyukkan pikiran seraya kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ini majelis yang barokah. Mudah-mudahan maulid yang kita hadirkan ini adalah merupakan realisasi dari rasa cinta kita, sayang kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ini adalah menjadi jembatan kita untuk bisa meraih kebersamaan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa amalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ziyarata Makkah wal Madinah li ziyarati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.